Oke, Oke, sebentar. sebentar. Nah, Nah, oke, kita oke, langsung kita aja langsung ke aja ke soal yang soal yang pertama. pertama. Nah, di sini Nah, di sini diketahui diketahui nilai nilai saldo akun saldo akun perlengkapan dalam perlengkapan neraca dalam neraca saldo saldo berjumlah 1 berjumlah juta 1 di juta di sebelah sebelah debit. debit. Kemudian Kemudian pada akhir periode, jumlah jumlah perlengkapan yang masih masih ada ada adalah adalah sebesar sebesar 400.000 400.000 di di sebelah sebelah debit. debit. Nah, soal Nah, yang soal pertama yang ini pertama ini mengenai mengenai pemakaian perlengkapan, perlengkapan, ya, penyesuaian penyesuaian mengenai mengenai pemakaian pemakaian perlengkapan. perlengkapan. Oke, untuk Oke, pemakaian untuk pemakaian perlengkapan kita perlengkapan kita perhatikan nih, ya, ya, perlengkapan perlengkapan awal ada awal 1 ada juta. 1 juta. Terus di Terus di akhir akhir ternyata ternyata masih tersisa 400.000 400.000 gitu ya. gitu ya. Oke, Oke, silahkan silahkan bisa bisa dikerjakan dulu ya dikerjakan sama dulu ya sama teman-teman. teman-teman. Nanti kalau ada Nanti yang kalau udah ada tahu yang udah tahu jawabannya boleh jawabannya boleh dijawab aja. dijawab aja. Oke, ada Oke, yang ada udah? yang udah? Soal nomor Soal nomor 1. Ada yang Ada udah yang dan udah ada dan yang ada mau yang mau menjawab menjawab soal nomor 1? Udah, Kak. Oke, Oke, udah. udah. Kak Sharon Mau mau jawab? jawab? Boleh? Boleh? Kalau nggak salah, beban perlengkapan pada perlengkapan 600.000. Oke, Oke, betul betul jawabannya. jawabannya. Beban Beban perlengkapan pada perlengkapan pada perlengkapan perlengkapan sebesar sebesar 600.000. 600.000. Ya. Ya. Nah, Nah, 600.000 itu 600.000 dari itu mana? dari mana? Dari Dari saldo saldo perlengkapan perlengkapan awal awal dikurangi dengan dikurangi yang dengan yang akhir. akhir. Ya, tadi Ya, kan tadi yang kan yang awalnya itu ada awalnya itu 1 ada 1 juta, juta, terus di terus di akhir akhir ternyata tersisa tinggal 400. 400. Nah, berarti kan Nah, kalau berarti di kan awal kalau di kita awal punya kita 1 punya 1 juta, juta, terus terus katanya katanya tersisa tersisa tinggal 300, 400, berarti yang sudah berarti yang sudah terpakai ada terpakai ada 600.000. 600.000. Ya. Ya. Nah, kalau Nah, kalau perlengkapan perlengkapan sudah itu dipakai, akan itu akan menjadi menjadi beban beban perlengkapan. perlengkapan. Oke, sehingga Ya, untuk sehingga jurnal untuk jurnal penyesuaiannya, penyesuaiannya, beban beban perlengkapannya di perlengkapannya debit di debit 600.000, 600.000, kemudian kemudian perlengkapannya perlengkapannya di di sebelah sebelah kredit kredit sebesar sebesar 600.000. 600.000. Ya, ini Ya, mengenai ini mengenai pemakaian pemakaian perlengkapan. perlengkapan. Oke, Ya, kemudian kita kemudian kita lanjutkan ke lanjutkan soal ke soal 2. 2. Wesel Wesel tagih yang tagih masih yang harus masih harus diterima atau diterima atau piutang piutang wesel wesel sebesar sebesar 150.000. 150.000. Boleh Boleh teman-teman coba teman-teman dulu ya coba yang dulu soal ya nomor yang soal 2. nomor 2. Nanti kita Nanti kita bahas kalau bahas ada yang kalau udah. ada yang udah. Oke, ada Oke, yang ada udah yang udah? jawabannya? Jawabannya Yang yang udah udah boleh sebutin sebutin ya ya jawaban jawaban soal soal nomor 2. nomor 2. Untuk yang Untuk soal yang nomor soal 2 nomor 2 ini ini gampang ya, gampang jadi ya, jadi nggak usah nggak usah melakukan melakukan perhitungan. perhitungan. Untuk Untuk angkanya kita angkanya pakai kita yang pakai yang 150.000 ini. 150.000 ini. Ya. Ya. Nah, kita Nah, kita perhatikan nih di perhatikan soal. nih di soal.
wesel tagih yang masih harus diterima. Wesel tagih itu istilah lainnya piutang wesel. Ya, piutang teman-teman kan sudah belajar ya mengenai piutang. Piutang itu ketika atau artinya piutang itu adalah tagihan atau klaim kepada pihak lain sejumlah uang tertentu. Atau Atau ketika misalkan teman-teman meminjamkan uang, nah teman-teman punya piutang. Ya. Nah, wesel Nah, wesel tagih ini tagih sama sama seperti seperti piutang. piutang. Jadi Jadi piutang yang masih harus diterima sebesar 150.000. Nah, berarti Nah, kita berarti kita masih masih punya piutang. Ya, Ya, piutangnya di sini bertambah. Coba kalau Coba piutang kalau piutang bertambah dicatatnya di sebelah mana? Di debit Di debit atau di kredit? Debit. Iya, Iya, di di sebelah sebelah debit, betul. Jadi di Jadi di sini piutangnya bertambah ya ya karena masih harus diterima. Kemudian pendapatannya juga bertambah. Jadi untuk Jadi untuk jurnalnya nanti piutang wesel bertambah di debit, kemudian pendapatan usahanya bertambah juga di sebelah kredit. Nah, ini kalau Ini kalau misalkan teman-teman baca lagi materinya, nah ini mengenai penyesuaian yang pendapatan yang masih harus diterima. Ya. Ya. Jadi kalau Jadi kalau ada penyesuaian mengenai pendapatan yang masih harus diterima, berarti piutangnya di debit, terus nanti pendapatannya di sebelah kredit. Ya. Oke, Ya, kemudian berikutnya berikutnya soal 3. Nah, Nilai saldo pendapatan sewa diterima di muka menunjukkan jumlah sebesar 18 juta di sebelah kredit. Sewanya berjangka waktu dari 1 April 2021 sampai dengan 1 April 2022. Artinya sewanya ini untuk 1 tahun. Nah, misalkan kita menyusun jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2021. Jadi nanti Nanti teman-teman teman-teman silahkan hitung ya dari mulai April sampai Desember ada berapa bulan, terus nominalnya berapa. Ya, Ya, boleh silahkan dicoba dulu. Oke, Ada yang udah? Soal ketiga? Yang udah, Dan yang mau sebutin jawabannya boleh ya. Langsung aja sebutin jawabannya. Oke, kalau Kalau enggak enggak kita bahas aja bareng-bareng ya. Soal ketiga ketiga ini mengenai pendapatan diterima di muka. Artinya kalau pendapatan diterima di muka itu kan utang ya. Oke, maksudnya Oke, kayak maksudnya gini. kayak gini. Jadi pendapatan diterima di muka itu berarti misalkan teman-teman teman-teman punya perusahaan. Nah, Teman-teman teman-teman menerima uangnya duluan, tapi tapi teman-teman itu belum memberikan jasa. Ya. Ya. Jadi Jadi teman-teman belum melakukan pekerjaan tapi sudah menerima uangnya duluan. Nah, berarti kan teman-teman jadi punya utang, punya kewajiban. Nah, di sini Nah, di sini juga sama. Kita sudah Kita menerima uangnya duluan, uang sewa sebesar 18 juta. Nah, 18 juta ini untuk 1 tahun. Diterimanya tanggal 1 April 2021. Ya. Nah, tadi Nah, tadi perusahaan menyusun jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember. Artinya kita harus menghitung dari 1 April sampai dengan 31 Desember itu ada berapa bulan? April, Mei, April, Mei, Juni, ini. Ada berapa? Ada berapa? 9 bulan.
9 ya. 9 ya. Oke, jadi Oke, kita jadi kita hitung hitung 9 bulan 9 bulan atau atau nominalnya itu kita kalikan kita saja kalikan saja 18 18 juta, juta terus terus dikali 9 per 12. 12. Nah, kenapa Nah, kenapa dikali 9 dikali per 9 per 12? 12? Karena Karena kan tadi kita kita menghitung dari mulai mulai April sampai Desember. Ada Ada 9 bulan. 9 bulan. Dan ini Dan kenapa ini kenapa dibagi 12? Karena sewanya itu 18 juta untuk 1 tahun. Tadi ya. Tadi ya. Nah, jadi Nah, jadi kalau misalkan kita pengen tahu 18 juta 9 bulannya berapa, berarti tinggal dikali 9 per 12. Nah, ini Nah, ini hasilnya hasilnya 13 juta 500 ya. gitu ya. Nah, Nah, si si 13 juta 500 ribu 13.500 ini ribu ini atau yang 9 bulan ini perusahaan perusahaan sudah memberikan jasa. Ya. Ya. Artinya Artinya dari periode April sampai Desember itu perusahaan perusahaan sudah memberikan jasa kepada kliennya. Nah, Nah, berarti perusahaan perusahaan ini ini sudah memberikan kewajibannya. Ya. Ya. Sehingga Nanti pada saat di jurnalnya kita kita kurangi si utangnya ke sebelah debit ya, atau akun pendapatan diterima di mukanya ini kita kurangi ke sebelah debit sebesar sebesar 13.500. dan Dan karena selama 9 bulan ini perusahaan itu sudah memberikan jasa, nah maka pendapatannya kita catat bertambah di di sebelah kredit. Nah, ini kan Ini kan sama seperti teman-teman dapat di jurnal umum gitu ya, bahwa ketika perusahaan sudah melakukan pekerjaan, maka berhak mendapatkan atau atau berhak mengakui adanya pendapatan. Nah, ini juga Nah, ini juga sama ya. Awalnya memang Awalnya masih sebagai utang. Tapi dari mulai April sampai Desember itu perusahaan sudah memberikan jasa. Nah, berarti kalau sudah memberikan jasa kan harus harus mengakui adanya pendapatan. Ya, terus Terus utangnya kita kurangi ke sebelah debit. Karena kita perusahaan sudah menunaikan kewajibannya. Ya. Jadi untuk soal nomor 3, jurnal penyesuaiannya adalah pendapatan diterima di muka di debit, kemudian pendapatan sewanya di sebelah kredit sebesar 13.500. Nah, soal ini Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum lanjut? Kalau ada yang kurang dipahami, boleh langsung tanyakan aja ya. Oke, karena nggak ada yang bertanya, mungkin kita lanjut ya ke soal keempat. Nah, soal keempat, nilai saldo asuransi dibayar di muka di neraca saldo menunjukkan jumlah 2.400.000 di sebelah debit. Asuransi tersebut digunakan untuk periode 1 Mei 2021 sampai dengan 1 Mei 2022. Oke, ini Ini hampir sama seperti yang soal 3. Jadi ada asuransi dibayar di muka ya, ini untuk 1 tahun. Bedanya kalau tadi itu utang, pendapatan diterima di muka. Nah, kalau yang keempat, beban dibayar di muka. Ya, ada asuransi dibayar di muka. Nah, kemudian ini di informasinya kita bayarnya tanggal 1 Mei 2021. Ya, asuransi tersebut digunakan untuk periode 1 Mei 2021. Nah, misalkan kita bayar tanggal 1 Mei 2021, terus perusahaan bikin jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember 2021. Nah, asuransi dibayar di muka itu kan harta ya. Harta, terus sudah kita gunakan dari mulai bulan Mei sampai dengan Desember. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti ada 8 bulan asuransinya yang sudah kita gunakan. Jadi mulai dari 1 Mei sampai dengan penyusunan jurnal penyesuaian itu tanggal 31 Desember sudah ada 8 bulan yang sudah kita pakai. Nah, berarti tinggal kita hitung saja. Ya. 2.400.000 ini kan untuk 1 tahun. Berarti kalau kita mau cari 8 bulannya, tinggal dikali saja 8 per 12. Nah, 2.400 dikali 8 per 12, hasilnya adalah 1.600.000. Nah, tadi kan ini 8 bulan itu si asuransinya sudah kita gunakan. Nah, kalau sudah kita gunakan, berarti harta ketika sudah kita gunakan akan diakui sebagai beban. Sehingga di sini nanti jurnal penyesuaiannya beban asuransinya bertambah di sebelah debit,
Kemudian hartanya hartanya berkurang. berkurang. Ya, si Si asuransi asuransi dibayar di mukanya berkurang berkurang di di sebelah sebelah kredit kredit sebesar sebesar 1.600.000. Ya, jadi ini Jadi ini untuk jurnal jurnal penyesuaiannya. penyesuaiannya, Beban beban asuransi asuransi pada pada asuransi asuransi dibayar dibayar di di muka muka 1.600.000. 1.600.000. Oke, ada yang mau Ada yang mau ditanyakan ditanyakan soal keempat? ini jadi Jadi terkait terkait dengan dengan beban dibayar di ya. muka ya. Kalau Kalau beban beban dibayar di muka dicatatnya sebagai asuransi dibayar di muka, maka maka kita kita hitung hitung nominalnya nominalnya berapa yang sudah kita pakai atau berapa atau berapa yang sudah menjadi beban. Ya. Tapi kalau Tapi kalau sebaliknya, sebaliknya, semisal semisal di soal itu diketahuinya diketahuinya nilai saldo beban asuransi, asuransi, misalkan ya. Nah, itu kan Nah, itu kan artinya pendekatannya laba laba rugi. rugi. Kalau Kalau pendekatannya pendekatannya laba laba rugi, rugi, nominalnya nominalnya kita hitung berapa yang belum terpakai. terpakai. Ya, karena Ya, kan karena kan di sebelumnya di jurnal umumnya itu sudah dicatat sebagai beban. Artinya Artinya pada saat jurnal penyesuaian kita tidak lagi mencari beban. Yang Yang kita cari adalah berapa yang belum terpakainya. Ya, kalau yang Kalau ini yang ini karena dicatatnya itu sebagai harta atau asuransi dibayar di muka, maka di akhir kita harus menghitung berapa sih yang sudah menjadi beban atau berapa yang sudah menjadi berapa asuransi yang sudah terpakainya. Gitu ya. Ya. Nah, ini untuk Ini untuk jurnalnya jurnalnya tadi. Kemudian Kita kita lanjut ya ke soal 5. soal 5. Nah, yang ini Nah, gampang ini nih. gampang nih, coba teman-teman Silahkan silahkan dicoba dulu ya sendiri, nanti kita bahas mengenai mengenai peralatan toko dengan dengan harga perolehan sebesar 40 40 juta disusutkan disusutkan sebesar 10% 10% per tahun. Nah, ini Nah, mengenai ini mengenai penyusutan aktiva tetap. Coba Boleh dicoba dicoba dulu ya. Oke, udah Oke, 1 udah menit. 1 menit. Ada yang udah jawaban soal 5? Ya, yang Ya, udah, udah. jangan takut salah ya. Kita Kita sama-sama sama-sama belajar. belajar. Yang Yang udah boleh sebutin jawabannya ya. Beban penyusutan sama penyusutan peralatan 4 Oke. juta. Iya, Iya, betul jawabannya. Beban penyusutan sama akumulasi penyusutan peralatan sebesar 4 juta. Nah, kalau ada Nah, yang kalau ada yang bertanya, kenapa 4 juta? Kita Kita kalikan harga harga perolehan dari peralatannya, ya 40 juta dikali dengan dikali dengan 10%. 10%. Jadi 40 Jadi juta 40 juta dikali 10% hasilnya adalah 4 juta. Nah, nanti Nah, untuk nanti untuk jurnal jurnal penyesuaiannya mengenai penyusutan aktiva tetap itu pasti jurnalnya kayak gini. Ya, jadi Jadi silakan teman-teman pahami gitu ya. Ketika ada penyusutan aktiva tetap, pasti jurnalnya beban penyusutan di debit, akumulasi penyusutan aktivanya di sebelah kredit. Jadi tinggal Ini tinggal disesuaikan disesuaikan aktivanya apa? Apakah peralatan gitu ya, atau bangunan bangunan, atau misalkan mesin-mesin mesin-mesin, dan dan seterusnya. ya. Ya. Diingat Diingat beban pada akumulasi penyusutan. Oke, tadi Ya, jawabannya tadi betul jawabannya ya. betul ya. Nah, Nah, kemudian kemudian soal soal 6. 6. Sebesar Sebesar 5% dari nilai jumlah piutang usaha sebesar 50 juta ditaksir tidak dapat ditagih karena perusahaan debiturnya bangkrut. Nah, ini Nah, ini juga gampang terkait dengan taksiran kerugian piutang. Oke, Nah, silakan boleh dicoba dulu ya.
Oke, udah Oke, 1 udah menit. 1 Ada menit. yang bisa Ada yang soal bisa 6? soal 6? Beban kerugian piutang Ya, Ya, terus? terus? pada cadangan kerugian piutang sebesar 2.500.000. Oke, Oke, betul betul jawabannya. jawabannya. Beban Beban kerugian kerugian piutang pada pada cadangan cadangan kerugian kerugian piutang sebesar sebesar 2.500.000. 2.500.000. Ya. Ya. Nah, Nah, 2.500.000 2.500.000 ini diperoleh diperoleh dari 50 50 juta dikali 5%. Ya, Ya, hasilnya hasilnya 2.500.000. 2.500.000. Nanti untuk Nanti untuk penyesuaian terkait dengan taksiran kerugian piutang, sama ya ini juga silahkan silahkan diingat-ingat. diingat-ingat. Jurnal Jurnal penyesuaiannya pasti pasti beban kerugian piutangnya di debit, kemudian kemudian cadangan kerugian piutangnya piutangnya di di sebelah kredit. kredit. Nanti untuk Nanti untuk nominalnya silahkan berarti berarti disesuaikan disesuaikan lagi ya dengan di soal persentasenya berapa, terus CP CP utangnya utangnya berapa. berapa. Ya, berarti Berarti kita sudah menyelesaikan sampai 6 soal ya. Nah, ini untuk Nah, ini untuk jawaban dari yang pertama sampai dengan yang terakhir. terakhir. Oke. Masih semangat Masih nggak nih, semangat nggak nih, teman-teman? teman-teman? Nggak tidur Nggak kan ya? tidur kan ya? Masih ada Masih nggak di ada sini? nggak di sini? Masih. Masih. Oke, sebelum Oke, kita sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, kita kita games games dulu dulu ya sebentar. sebentar, Biar biar makin fokus fokus gitu. gitu. Nah, ini, Nah, ini gamesnya gamesnya itu namanya ingat ekspresi. Ya. Ya. Aturannya, Aturannya, yang yang pertama, ingatlah setiap ekspresi yang akan ditampilkan dalam 10 detik. Kemudian nanti sama teman-teman jawab ekspresi yang sesuai dari 5 ekspresi yang akan ditampilkan itu yang mana gitu ya. Nanti akan ditampilkan beberapa ekspresi. Terus nanti nanti 10 detik gitu ya ditampilkannya, nanti akan hilang. Nanti Nanti muncul 4 pilihan. Oke, dari Dari yang tadi muncul itu, ekspresi yang muncul itu pilihannya yang mana? Gitu ya. Gitu ya. Ya, kita Ya, coba kita coba yang yang pertama. pertama. Nah, ini sebentar Ini ya. sebentar ya. Coba yang pertama. Nah, oke, ternyata ini ya. Ini ya. Coba yang Coba ini yang ini bisa nggak? Oke, kayaknya nggak bisa ya. Ini terlalu cepat ternyata. Oke. Jadi yang pasti teman-teman teman-teman masih ada ya. Masih ada di room. Nah, Ininya ininya ternyata ada sedikit kesalahan. tuh. Oke, nggak apa. Kalau gitu kita lanjut aja ya. Nah, untuk soal berikutnya, di sini ada neraca saldo. Udah Udah pindah belum teman-teman teman-teman slide-nya? Ada neraca saldo? Sudah. Sudah, Ya. Sudah, Kak. Ya, ini Ya, ada ini ada neraca saldo, bengkel bengkel senyum selalu. Nah, nanti untuk kita belum saya jelaskan ya. Jadi di jurnal penyesuaian itu teman-teman harus melihat di neraca saldonya juga. Ya, karena Karena di setiap soal itu biasanya ada beberapa yang harus kita lihat informasinya di neraca saldo. Nggak semuanya dituliskan di informasi jurnal penyesuaiannya, di informasi penyesuaiannya. Ya. Oke, kita lihat Kita lihat contohnya. Misalkan sisa perlengkapan bengkel ditaksir sebesar 4 juta. Nah, kalau kita cuma lihat informasinya gitu ya di soalnya itu, cuman diketahui sisa perlengkapan bengkel ditaksir sebesar 4 juta. Nah, untuk mengetahui berapa perlengkapan awalnya, kita lihat di bagian neraca saldo. Oke, di neraca Neraca saldo diketahui bahwa perlengkapan bengkelnya itu awalnya ada 9 juta. Nah, terus tersisa tinggal 4 juta. Oke. Coba gimana untuk yang soal nomor 1 ini? Ada yang bisa nggak? Mengenai pemakaian perlengkapan. Sama kayak tadi ya. Ya. Kak, izin bertanya. Boleh? Berarti itu dikurang ya, Kak? Iya, betul. Si angkanya nominalnya dikurangi. 9 juta dikurangi 4 juta. Berarti 5 juta ya, Kak? Berarti 5 juta, betul. Nah, sekarang tinggal jurnalnya. Ada yang bisa nggak? Jurnalnya Nanti gimana?
Beban perlengkapan perlengkapan. ada perlengkapan. Iya. Oke, betul Oke, betul jawabannya. jawabannya. Beban Beban perlengkapan pada perlengkapan ya. Sebesar tadi selisihnya 9 juta dikurangi 4 juta. Yaitu Yaitu hasilnya 5 5 juta ya. Nah, ini Ini intinya kalau pemakaian perlengkapan langsung saja dicari berapa bebannya. Caranya selisihkan saldo awal dengan yang akhirnya. Ya. Nanti untuk jurnalnya beban perlengkapannya di debit, perlengkapannya di sebelah kredit. Oke, Oke, kemudian kemudian soal soal 2. 2. Asuransi Asuransi dibayar di muka untuk untuk 1 1 tahun tahun katanya. katanya. Terhitung Terhitung dari mulai tanggal 30 April 2022. Nah, untuk Nah, untuk nominal asuransi dibayar di mukanya sebanyak 600.000. Oke, berarti Ini ini 600.000 itu untuk 1 tahun ya. Mulai dari 30 April 2022 sampai 30 April 2023. Nah, Nah, perusahaan perusahaan menyusun menyusun jurnal jurnal penyesuaian penyesuaian tanggal 31 31 Desember 2021. 2021. Oke, nah Oke, nah ini kira-kira gimana soal nomor 2? Saya kasih tahu Kasih dulu tahu ya. dulu ya. 8 bulan ya, Kak. 8 bulan, 8 bulan benar. Oke, Oke, silakan bisa dihitung dulu teman-teman. Oke, ada yang bisa? Ada yang bisa? Ada yang mau Ada yang mau jawab jawab soal 2? 400.000 ya, Kak. Nominalnya Nominalnya 400.000. 400.000. Ya, betul. Ya, betul. Jawabannya Jawabannya dari mana tuh? 400.000. 400.000. 600.000 dikali 8 per 12. Iya, betul. 600.000 dikali 8 per 12 ya. Nah, Nah, mungkin ada yang bertanya kenapa kok 8 per 12? Nah, Nah, karena kita kita bayar bayar tanggal 30 April. April. Terus perusahaan menyusun jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember. Jadi kita Jadi kita harus hitung mulai dari April sampai Desember itu. Berarti Berarti Aprilnya jangan dihitung ya. Mulainya Mulainya dari Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Oke, kenapa Kenapa Aprilnya tidak dihitung? Karena Aprilnya sudah tanggal 30. Beda Beda halnya kalau Aprilnya tanggal 1, berarti Aprilnya juga diikutkan. Ya, jadi Jadi ada ada 9 kalau misalkan dengan April. Nah, berarti Nah, tinggal dihitung 600.000 dikali 8 dibagi 12. Atau kalau misalkan dihitungnya 600.000 dibagi 12 dulu dikali 8, nah itu juga boleh. Ya. Tadi untuk jawabannya betul, nominalnya 400.000 ya. Nah, 400.000 ini nominal yang sudah kita gunakan, asuransinya sudah kita gunakan. Artinya yang sudah menjadi beban. Nah, coba ada yang bisa nggak nanti jurnal penyesuaiannya gimana? Beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Oke, betul jawabannya. Beban asuransi ya. Beban asuransinya 400.000 di debit. Kemudian asuransi dibayar di mukanya di kredit sebesar 400.000. Nah, kenapa jurnalnya kayak gini? Karena tadi kan asuransi. Nah, ini yang perlu dipahami dulu ya. Jadi asuransi dibayar di muka itu termasuknya ke akun harta. Kemudian kalau misalkan harta digunakan gitu ya, hartanya sudah kita gunakan, itu akan menjadi beban. Sama Sama seperti tadi perlengkapan. Perlengkapan kalau sudah kita gunakan, akan dicatat sebagai beban. Karena perlengkapan itu kan awalnya harta ya. Ketika harta, intinya ketika harta sudah kita gunakan, maka harus dicatat sebagai beban. Hartanya apa dulu? Ya, kalau perlengkapan berarti beban perlengkapan, kalau asuransi berarti beban asuransi. Oke, kemudian tadi hartanya sudah kita gunakan dan dicatat sebagai beban. Nah, terus bayangin ketika harta sudah kita gunakan, ya perlengkapan misalkan berupa
tinta printer sudah kita gunakan, maka hartanya akan berkurang. Perlengkapannya akan berkurang. Nah, ini Nah, ini juga sama, asuransi dibayar di muka itu harta tadi. Ketika asuransi dibayar di muka ini sudah kita gunakan, maka harus dicatat di kredit. Artinya harus kita kurangi si hartanya. Hartanya kita kurangi, sedangkan bebannya kita tambah ke debit. Jadi untuk jurnalnya bebannya bertambah, kemudian hartanya berkurang. Atau beban asuransinya bertambah dan asuransi dibayar di mukanya berkurang sebesar 400.000. Ya, Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, kalau nggak ada Kalau kita lanjut ke soal 3 ya. Nah, soal 3 gampang nih. Penyusutan peralatan sebesar 10% dari nilai peralatannya. Kalau kita lihat, nilai peralatannya itu sebesar 24 juta. Nah, ada yang mau coba jawab soal 3? 24 juta dikali 10%, hasilnya 2.400.000. Oke, Hasilnya hasilnya 2.400.000, betul. Nah, Nah, sekarang sekarang tinggal jurnalnya nih. Yang Yang debitnya debitnya apa, yang kreditnya apa? Coba ada yang bisa? Beban penyusutan 2.400.000 di debit, akumulasi penyusutan peralatan di kredit. Iya, betul semuanya. Jadi Jadi untuk di debitnya beban penyusutan, ya. Terus yang di kreditnya akumulasi penyusutan sebesar 2.400.000. Nah, 2.400.000 ini betul ya, tadi dari 24 juta atau nilai dari peralatannya kita kalikan dengan 10%. Nah, untuk jurnalnya yang debit sama kreditnya, ini pasti jurnalnya akan selalu seperti ini. Ya, jadi silahkan diingat-ingat kalau ada penyusutan aktiva tetap, entah itu bangunan, peralatan, kendaraan, jurnalnya beban penyusutan debit, akumulasi penyusutan aktivanya di sebelah kredit. Oke, kemudian soal nomor 4, gaji karyawan yang masih terutang sampai dengan 31 Desember adalah sebesar 200.000. Kata kuncinya yang masih terutang. Ada yang mau jawab soal nomor 4? Beban gaji pada utang gaji 200.000. Iya, betul jawabannya. Beban gaji pada utang gaji ya, sebesar 200.000. Nah, di sini sudah jelas. Di informasi soal itu ada kata yang masih terutang. Nah, kalau yang masih terutang berarti kan perusahaan masih punya kewajiban untuk membayarkannya. Ya, sehingga utangnya bertambah, kita akui utangnya bertambah di kredit. Kemudian di sini kita harus bayar beban gaji ya. Artinya beban gajinya bertambah di debit. Kemudian utang gajinya di sebelah kredit bertambah. Nah, ini berlaku untuk beban-beban yang lainnya. Misalkan ketika masih harus dibayar iklan misalnya, berarti beban iklan pada utang iklan atau utang beban. Terus kalau misalkan masih harus dibayar listrik dan telepon, berarti beban listrik dan teleponnya bertambah di debit, terus utang listriknya atau masukin aja ke utang beban, bertambah di sebelah kredit. Kemudian soal 5. Nah, perbaikan servis kendaraan yang sudah diselesaikan, namun belum diterima pembayarannya karena belum diambil pemiliknya. Di sini kasusnya itu perusahaan sudah memberikan jasa. Nah, ini ya, perbaikannya sudah diselesaikan, namun belum diterima pembayarannya. Coba ada yang bisa soal 5. Piutang usaha sama pendapatan jasa. Oke, piutang usaha sama pendapatan jasa ya. Posisinya gimana? Piutang usaha di debit, pendapatan jasa di kredit.
Oke, betul jawabannya. Piutangnya bertambah di sebelah debit, piutang usahanya, terus pendapatan jasanya bertambah juga di sebelah kredit. Ya, karena di sini sudah jelas nih. Ini juga kalau nggak salah sudah dibahas ya di jurnal umum. Waktu itu ada perusahaan sudah memberikan jasa tapi uangnya belum diterima. Nah, berarti kan kalau perusahaan sudah memberikan jasa harus mencatat adanya pendapatan. Ya, pendapatannya bertambah di kredit. Kemudian karena di sini perusahaan belum menerima pembayarannya dari klien, maka perusahaan punya piutang. Ya, sedangkan klien kita punya utang berarti kepada perusahaan kita. Berarti piutangnya bertambah ya di sebelah debit, terus pendapatan jasanya bertambah juga di sebelah kredit sebesar 3 juta.